Dan menukarkan uang-uang receh kalian itu agar ketika melakukan proses jual beli ke customer kalian ada duitnya gitu. Iya, betul. Jangan sampai kalian kena tangkap. Ya. Handphone terus. Dari mana? Dari tadi ditungguin gak datang-datang. Sorry, dari minimarket tadi belanja. Oke. Belanja apa? Beli air minum. Kamu tau nggak? Apa itu? Tadi saya belanja air minum kan sama beli jajan. Terus mbak-mbaknya di minimarket balikan duit saya, kembalinya kalau nggak salah sekitar 200 rupiah atau 300 rupiah, dibalikin pakai permen. Marah dong saya. Really? Pakai permen? Really? Iya, bener pakai permen. Terus kamu mau tau nggak? Tunggu dulu, kita sapa dulu dong. Oh, iya. Kawan-kawan kita yang di sana. Oke, kita sapa dulu ya. Oke. Hello guys, welcome back to our channel. It's a Kongko time. Kali ini kita akan sedikit bercerita, sharing mengenai pengalaman pribadi sehari-hari ya kan, Ai? Iya, kayak kita tuh mau sharing mengenai pengalaman. Mungkin ada sih di antara kita yang mungkin pernah belanja di minimarket apapun gitu, tapi waktu kali ini dikembalikan duitnya pakai permen. Iya. Itu sih salah satu fenomena masyarakat sekarang ya. Iya. Dalam bidang Sudah marak terjadi. Iya. Di bidang usaha, kalau tidak ada uang kecil tuh dibalikin digantiin jadi permen gitu. Yes, correct. Jadi, kamu baru kali ini terjadi atau kamu udah sering belanja terus di mbaknya atau kasirnya bilang nggak ada uang kecil mas, ganti pakai permen aja ya gitu. Sebenarnya sih nggak pertama ya. Berarti sekian kalinya ini. Iya, ini kesekian kalinya. Jadi itu kayak selalu belanja ke minimarket apapun, mostly kalau minimarketnya besar pasti dia punya kembalian bahkan untuk uang kecil segitu. Nah, kalau untuk minimarket yang biasanya di pinggir-pinggir jalan, bermerek ataupun tidak gitu. Nah, biasanya apalagi yang bermerek ya, karena harga kalau biasanya minimarket yang bermerek itu dia ini harganya itu sampai ratusan rupiah gitu. Jadi kecil-kecil gitu ya, jadi kadang kayak dikembalin, sorry mas nggak ada kembalian nih permen, mau nggak gitu, ditawarin gitu. Kayak saya sebenarnya nggak mau nolak itu, tapi kalau saya paksa juga saya ribut di situ kayak sama aja mereka nggak punya gitu. Dan satu sisi saya juga malu kan sama orang lain cuma hanya perkara 200 rupiah, tapi ini sudah terlalu sering terjadi. Kamu tahu nggak tadi waktu saya begitu dibalikin sama mbak-mbaknya pakai permen, dia tanpa konfirmasi sama saya dia kasih permen, baru dia bilang nggak ada kembalian. Nah, di situ saya marah gitu loh, maksudnya ini terlalu sering terjadi. Saya bilang kayak maksudnya kalian harusnya punya persediaan, harusnya disediakan gitu. Nah, jangan anggap sepele kayak semua orang mau nur aja gitu. 100-200 rupiah per customer itu kali 100 udah berapa ya? Satu hari udah berapa, dan setiap hari itu kayak gitu terjadi. Betul. Apakah ini sebagai modus dari pelaku usaha biar untungnya lebih banyak? Saya rasa saya bisa bilang kayak gitu. Saya bisa bilang kayak gitu. Bisa jadi strategi dari salah satu pelaku usaha yang mungkin sengaja tidak menyediakan nilai tukar uang yang dalam bentuk pecahan kecil, supaya nanti uang 102 rupiah itu 100-200 atau bahkan 300 rupiah itu bisa diganti dengan permen dong gitu, yang harganya cuma nggak seberapa, bahkan 500 rupiah pun orang kasih permen. 500 rupiah pun orang kasih permen. Nampaknya nggak cuman kamu doang deh. Kalau dari Dewi juga pernah beberapa kali mengalaminya, dan terakhir baru 2 hari yang lalu deh. Aku belanja beli sosis so nice. Beli sosis so nice itu kan satu batang itu kan 1.000-an. Oke. Nah, belilah agak 5 biji ya kan. Terus aku belanja juga coklat, which is itu harganya sekitar 12.500. Oke. Aku kasih uang 20.000 ke kasirnya.
Terus dia balikin, berarti kan ada pecahan 500 rupiahnya kan. Dengan enak dia bilang sama aku, Mbak, nggak ada uang 500-nya, permen atau coklat aja ya, bisa dipilih. Dan itu udah disediakan sama dia di dekat kasirnya gitu loh. Iya kan? Iya, kan? benar. Iya. Dan aku cukup sering belanja di sana dan cukup sering juga mendapatkan perilaku pelaku usaha yang melakukan hal-hal seperti itu gitu loh. Ya, sebagai orang yang mengerti dan paham tentang hukum, hal ini sebenarnya tidak boleh dilakukan, ya kan? Tapi di satu sisi Dewi juga memperhatikan bahwa orang-orang atau masyarakat kita ketika tidak ada uang kecil, ya udah permen pun tidak menjadi masalah gitu bagi mereka, karena mereka mungkin ada keburu waktu atau mereka sedang ya udahlah ya anggap donasi aja gitu loh. Iya. Terus yang bikin aku kesel itu kadang di minimarket yang bermerek, karena nggak ada uang kecil, mereka mengatasnamakan 200 rupiahnya mau didonasikan aja, benar. Benar. What? Padahal ya kita nggak tahu itu uang 200 atau bahkan 500 rupiah kita itu kemana, kita nggak tahu. Yes. Donasi kemana tidak disebutkan, apa nama donasinya, bantuan Correct. apa yang mau diseluruhkan kita nggak tahu. Correct. Ke rekening apa, siapa yang in charge, nggak pernah ditempel di depan. Kalau nggak pun dijelaskan, setidaknya mereka ini tempel misalnya donasi apa Ya, gitu, terus betul. pecahan kembalian Anda, jika tidak ada kembalian misalnya Anda berkenan untuk disumbangkan akan dikirimkan ke sini di mana tempat, jadi orang tahu gitu. Ini nggak ada ujuk-ujuk uang Anda didonasikan ya tanpa konfirmasi Anda mau didonasikan atau enggak. Kalau kita bilang enggak, memang mereka bisa balikan duit kita 200 kalau mereka enggak ada kembalian. Iya, benar. Nah, terus kalau saya misalnya oke, mereka nggak bisa kembalian duit, mau pilih apa? Saya pilih barang yang misalnya harga 500, emang mereka mau ngasih gitu. Kan mereka nggak mau ngasih gitu. Iya, benar. Ada yang lucu juga ya kan, sebenarnya dalam aturannya ketika kita mengembalikan sebagai customer membeli suatu barang di minimarket misalnya gitu kan. Misalnya kamu belilah bunga ini. Bunganya harganya 25.700 rupiah. Ya kan? Oke, kamu kasih uang misalnya 30.000. Jadi ketika bunga ini kamu beli pakai nilai tukar rupiah, dikembalikan sama kamu ada uang recehnya tuh diganti dengan permen, sebenarnya itu sebuah kejahatan tau. Kejahatan. Yes, itu sebenarnya sebuah perbuatan yang melanggar hukum. Apa? Penipuan? Bukan. Bukan penipuan. Kadang saya merasa ditipu juga, maksudnya. Saya belanja barang. Oke. Menurut saya 100-200 rupiah itu penting sama saya. Walaupun memang nggak langsung saya pakai. Kadang saya masukin ke celengan, kadang saya memang pas nanti kembalian uang berapa ratus rupiahnya itu tambah uang berapa ratus rupiah dari sini, pas misalnya 1.000 bisa kepake gitu. Iya, betul. Tapi kadang mereka nggak ngasih tukar sama permen gitu loh. Itu buat saya kadang merasa tertipu gitu sebagai customer, ditipu oleh minimarket bermerek ini yang ada sekarang tersebar di seluruh Indonesia ini. Berarti sebenarnya bukan memang benar ada rasa tertipunya, rasa kita ketipu kok lu balikin duit gue pakai permen gitu. Kayak uang kecil tuh tidak ada harganya lagi gitu ya kan. Correct. Ya. Sebelum kamu mungkin jelasin dari sisi hukumnya ya, Bu Lawyer ya. Kok Bu Lawyer? Oke. Saya punya pengalaman. Oke. Ini ada uang koin ya. Pecahan 500 ya. Ini hanya contoh saja. Saya pernah waktu itu saya jual satu barang ke rekan. Rekan kerja. Rekan kerja ya. Nah, jadi itu kembaliannya berapa ribu gitu. Jadi saya kembalikan pakai uang kertas sebagian. Nah, terus uang kertasnya kurang, saya kembalikan pakai uang 500 rupiah. Itu mungkin ada 8 atau 10 sampai 4.000 atau 5.000 gitu. Oke. Nah, salah satunya itu ada uang 200
sampai 1.000. Berarti ada 5. Nah, beliau ini nggak mau terima uang pecahan uang logam ini, nggak mau terima dia karena dia bilang di pasar sudah tidak laku lagi, termasuk contohnya uang 100 dan 200 rupiah. Di situ saya terkejut gitu loh. Loh, dari mana nggak laku uang 100 200 rupiah itu? Kok siapa yang bilang dan di mana dia tidak laku gitu? Ini dicetak oleh Bank Indonesia gitu kan. Dan dari mana bisa tidak laku lagi gitu? Siapa yang tidak mau terima? Karena fisiknya masih bagus, masih diakui di oleh Indonesia. Jadi saya karena nggak mau berdebat, oke, Pak, saya cari yang lain, saya tukar sama kawan. Terus saya pinjam uang kawan dulu. Saya kasih sama dia pakai uang kertas baru, beliau mau terima. Tuh, nah, jadi yang mau saya sampaikan, kadang masyarakat juga sendiri kurang peka. Kadang mereka pikir kayak uang logam itu sudah tidak pernah terpakai lagi. Karena mungkin ya, menurut saya mungkin habit orang nggak mau simpan uang logam. Iya, mungkin karena mungkin berat di dompet juga ya. berat terus tebal gitu ya kan. Betul. Nah, jadi karena itu terbiasa, jadi dia mungkin dia nggak mau pakai uang logam lagi, dan mungkin bisa jadi alasan atau bisa jadi memang benar. Beliau punya pengalaman seperti juga, saya juga tidak tahu. Tapi kalau nggak laku sih saya nggak setuju ya. Nah, hal itu sering terjadi juga gitu. Nah, masalahnya satu lagi, kayak yang kamu bilang tadi benar tuh. Kadang saat kita mau komplain di minimarket dan kita sadar mungkin antrian di belakang sudah panjang, udah gitu ribut-ribut, orang pasti salahin kita yang mulai ribut gitu. Nah, itu kena mental juga rasanya. Oke. Kamu pernah komplain nggak ke kasirnya ketika kamu diberikan permen atau coklat untuk pengembalian uang receh? Ada sekali saya pernah komplain, saya bilang saya butuh uang pecahnya. Mereka cari di beberapa kasir sebelahnya, ada kebetulan dapat, mereka kasih. Nah, ada yang sekali atau 2 kali mereka nggak punya sama sekali. So kalau mereka nggak punya, kamu tetap ambil barang itu? Ya, daripada saya bikin nggak selesai, saya ambil, saya pergi gitu. Gitu. Karena terpaksa sih sebenarnya, terpaksa. Tapi kalau dari pengalamanku sendiri ya, untuk pengembalian uang receh sebenarnya udah beberapa tempat secara langsung maupun tidak langsung aku pernah menegur orangnya, kasirnya ya. Sebenarnya ini juga sebagai pelaku usaha, kita sebagai customer tidak bisa serta-merta untuk menyalahkan kasir gitu, karena dia bagian yang mengembalikan bagian pembayaran ya di suatu minimarket atau suatu tempat jual beli gitulah. Betul. Nah, ini harusnya juga turut menjadi tanggung jawab bersama dari para pelaku usahanya. Kebetulan pada saat itu tidak ketemu sama customer. Nah, ada satu waktu Dewi beli belanja bulanan, nggak ada duit kembaliannya, sekitar 800 rupiah, itu nggak ada uang baliknya. Seharusnya kan ada 500, 200 atau 100 gitu kan. Nah, dia mengembalikan dengan permen tanpa konfirmasi ya, kan? Tanpa konfirmasi gitu. Terus saya bilang, Kenapa Mbak kembalikan pakai permen? Saya tidak butuh permen, saya butuh uang kembalian saya gitu kan. Nggak ada uang kecil Mbak, katanya gitu. Loh piye toh kalian pelaku usaha tidak punya uang kecil, uang pengembalian? Ini kalian melanggar. Kalian tahu nggak sih kalian bisa dipidana dengan hal ini? Iya. Nah, gitu. Karena permen kita membeli suatu barang dengan uang rupiah, itu seharusnya dengan secara tidak eksplisit di dalam aturan, itu pelaku usaha juga harus mengembalikan dengan hal yang sama gitu. Kecuali kamu beli, harus berarti ya, memang wajib ya. Wajib. Karena rupiah itu kan mata uang Indonesia. Bukan permen kan, mata uang Indonesia. Iya. Benar kan? Bukan coklat uang mata uang Indonesia. Dan hal itu pun diatur dalam undang-undang, guys. Oh, ada ya? Ada dong. Kalian bisa cek di Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang mata uang. Dan tentang peraturan Bank Indonesia tahun berapa ini? Tahun 2021. Itu dijelaskan di situ bahwa pelaku usaha bahwa rupiah itu wajib digunakan
Aku lihat contekan ya. Aku ada tulis nih di sini undang-undangnya. Ada di dalam pasal 21. Nanti mungkin bisa kita tulis di bawah ya. Ya, nanti kita biar tulis. kawan-kawan Konkowers bisa Oh, di atas deh. boleh di atas ini. Biar bisa mengetahui juga secara bersama kan bunyi pasalnya seperti apa. Kayak rupiah itu wajib digunakan dalam setiap transaksi yang mempunyai tujuan pembayaran. Oke, berarti kan kamu melakukan pembayaran kan, jual beli, ada kesepakatan kamu membeli barang ini. Nah, si pelaku usaha dia menjual barang yang kamu butuhkan. Kemudian melakukan penyelesaian kewajiban lainnya yang harus dipenuhi dengan uang dan atau transaksi keuangan lainnya yang dilakukan di dalam wilayah Indonesia. Gitu. Bukan berarti kan ketika kamu membeli suatu barang seperti inilah, kamu beli pakai uang pecahan 100.000 rupiah. Terus pelaku usaha kalau berdasarkan pasal tadi, undang-undang tadi, itu pelaku usaha wajib mengembalikan hal yang sama. Ya, kalau misalnya enggak, tadi Dengan kamu bilang rupiah. ada pidana. Apa Yes, pidananya? benar. Nah, ada sanksinya kalau pelaku usaha melakukan hal yang seperti itu. Mengembalikan. Dihukum mati. Oh, jauh sekali, Pak. Jauh kali ya. Nanti kena blacklist kita. Dalam pasal 33 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011, Pasal berapa? pasal 33. Pasal 33. Yes. Saya nanya aja, saya nggak tahu soalnya. Oke. Pasal 33 itu disebutkan bahwa bagi pelaku usaha yang tidak menjalankan ketentuan pasal 21 yang tadi kita sebutkan itu, diancam pidana kurungan paling lama 1 tahun dan denda 200 juta rupiah. Dan bagi teman-teman, bagi Konkowers, sepengetahuan kita bersama bahwa hal ini sudah dikeluarkan di berita. Kamu ada baca berita detik.com nggak? Udah. Nah, di situ kan disebutkan bahwa ada tagline-nya. Nih. Bisa Nanti kita showkan ya. di sini. Jadi beritanya ini BI buka suara soal viral uang kembalian diganti permen kena denda. Dendanya berapa di situ ditulis? 200. Ya, informasi jika uang kembalian yang diganti permen bisa kena denda tak tanggung-tanggung. Dendanya disebut mencapai 200 juta rupiah. 200 juta Ya, rupiah, jadi guys. berita ini dikonfirmasi langsung oleh salah satu Direktur Eksekutif Departemen Pengelolaan Uang BI, Marlison Hakim, ya, dari pihak Bank Indonesia, menerangkan gitu bahwasanya setiap transaksi yang menggunakan rupiah harus dikembalikan dengan rupiah, tidak boleh dengan nilai tukar lainnya selain dari rupiah. Tuh. Bagi pelaku usaha yang menonton video ini diharapkan untuk segera mencari dan menukarkan uang-uang receh kalian itu agar ketika melakukan proses jual beli ke customer kalian ada duitnya gitu. Ya, betul. Jangan sampai kalian kena tangkap. Ya. Kalau menurut saya ya, kalau misalnya berdasarkan pengalaman pribadi saya dan hati saya yang sudah tersakiti ini. Iya. Ya, maksudnya saya sih nggak terima, saya tipikal orang yang nggak terima kalau digituin. Nah, saya pasti akan misalnya ya, kalau misalnya saya lagi banyak waktu kosong nih ya, kayak gabut gitu ya. Antrian lagi sepi juga lagi kan. Nah, saya pasti minta balik. Suruh orang cari dari manapun kembaliannya. Nah, biasanya kalau minimarket besar, mereka kan kerja karyawan-karyawati ya. Mereka pasti akan cari kembalian gitu loh. Ini case-nya kalau yang besar, minimarket besar. Kalau kecil-kecil, ya Bapak misal ya kamu bisa juga Nah, ketemu yang kecil-kecil pasti jarang. kamu ketemu sama yang punyanya langsung kalau misalnya di luar itu karyawatinya. Kenapa saya bilang kalau yang kecil-kecil jarang? Kenapa? Karena yang pertama nggak ada karyawan-karyawati. Yang kedua, mereka nggak pernah naruh harga tanggung.
bulat semuanya ya. Bulat paling 2.000, tengah-tengah pun 500. 3.000 gitu-gitu ya. Dan biasanya kode-kode kecil itu mereka punya pecahan banyak gitu. Saya nggak pernah punya pengalaman sekali gitu kayak mereka nggak punya pecahan ini. Aku pernah Apa? beli telur waktu itu di kedai-kedai kecil pinggir jalan itu. Beli telur. Bang, beli telur, Bang. Berapa telur sekarang? 2.700 deh satu butir. Satu. Iya, satu butir. Ya, aku beli agak 2 atau 3 gitu. 2 kalau nggak salah. Berarti berapa itu? Berapa tadi? 17. 2.700 kali 54. 5.400 kan. Aku kasih uangnya 7.000. Oke. Oke. Berarti kan ada pecahan rupiahnya kan? Pecahan uang kecilnya kan? Iya. Tuh dibalikin pakai apa? Pakai Royco, guys. Aku bilang, saya nggak butuh Royco, Pak. Itu namanya Anda kena prank. Saya nggak butuh Royco, Bang. Saya bilang gitu kan. Terus dia bilang, nggak ada uang kecil, Mbak. Ya cari dong gitu. Masa nggak ada uang kecil, kalian jualan nggak punya duit, gimana ceritanya? Ya, intinya sih menurut saya setiap pelaku usaha itu harus menjalankan tanggung jawabnya tanpa dan tidak boleh merugikan konsumen. Yes, gitu. tahu nggak? Konsumen itu dilindungi dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen, guys. Hati-hati kalian pelaku-pelaku usaha. Jangan sembarangan kalian. Wahai Pelaku usaha. Wahai pelaku usaha. Ngotak dong. 200 pun duit. Gua butuh 200. Ya sih, tapi intinya itu. Tapi 200 ini dapat apa ya ayah sekarang ya? permen. Dapat permen. Dapat permen 1 biji. Tapi saya punya pengalaman juga. Misalnya kembalian 700 atau 800 rupiah dan mereka nggak punya kembalian. Mereka kembaliin 1.000 loh. Iya. Jadi mereka minus 200 gitu. Iya. Mereka rugi 200 rupiah gitu. Ada berapa kali gitu. Gitu. Iya, Saya kira kayak mereka salah hitung kan. Rupanya memang kayak mereka memang sengaja gitu dan mereka tidak mau merugikan konsumen. Yes. Karena mereka mungkin paham bahwasanya bukan 100 atau 200 rupiah yang diambil dari setiap konsumen itu merugikan konsumen sekali dan mungkin konsumen itu bisa jadi tidak datang ke situ lagi. Iya, satu dia kehilangan customernya, kedua barangnya juga susah laku ya kan? Betul. Nah, tuh. Tapi kita ajuin jempol bagi pelaku usaha yang balikannya lebih dari Top chair. Approve. Ya loh, itu mereka menghargai customernya gitu loh. Daripada mereka nggak ada uang kecil, Mbak, pakai permen aja nah. Kan nggak ngotak deh. Betul. Approve. Nah, ada hal yang menarik lagi nih. Kita kan sama-sama anak-anak muda sekarang ya kan. Iya. Kalau kemana-mana tuh malas banget bawa uang cash. Kita sering belanja tuh cuman pakai bawa handphone aja, tinggal foto-foto. Yes. Ya, terbeli barangnya gitu. Yes, Bener correct. Yang namanya sekarang kiris. Yes. Kiris. Jadi Sekarang untuk anak muda dan buat ini sebenarnya buat konsumen juga ya. Konsumen dan pelaku usaha bahwasanya zaman sekarang semuanya serba online dan sudah ada mobile banking hampir di seluruh perbankan yang ada di Indonesia. Iya. Dan hampir di seluruh perbankan di Indonesia sudah punya fitur kiris. Nah, saya sarankan juga untuk pelaku usaha, apalagi pelaku usaha kecil, sediakanlah kiris. Jadi orang-orang, apalagi karyawan-karyawan tuh gajinya kan masuk ke bank gitu. iya. Bahkan dompet digital pun semua bisa kiris. Iya, dompet Bahkan digital banyak udah dompet digital yang bisa kiris, bahkan perbankan semua bisa kiris. Iya. Dan itu bahkan kalau Anda mau tarik sampai pecahan berapa rupiah pun, misalnya 5 rupiah, 2 rupiah pun masih bisa gitu kan. Iya, sorry? Kalau misalnya mereka misalnya harganya 27.355, ya tinggal kiris kan. Oh iya, betul. Maksudnya tuh ketika kamu mau beli barang pecahan yang sampai 5 rupiah itu ya pelaku usaha kamu dapat yang 5 rupiahnya. Iya, dapat gitu beneran. Enggak gitu. hanya misalnya 250 rupiah ya kan? Iya. Kamu dapat 50 rupiahnya juga gitu. Kalau pakai uang kertas cash biasanya kan cuma 200 atau 300 sih gitu kan? Yes. Ya. Itu sih. Jadi Nice. untuk pelaku usaha juga mungkin dalam
konteks memaksimalkan pendapatan, bisa Anda sediakan QRIS misalnya. Tanpa disumpah serapah sama konsumen, guys. Iya, yang tidak akan Tidak meminimalisir itu. meminimalisir itu. Ya. Jadi itu menurut saya solusi juga sih. Iya, betul. Untuk konklusinya mungkin ya, mungkin pelaku usaha ya. bisa menyediakan QRIS dan konsumen bisa pakai QRIS, dan satu lagi untuk pelaku usaha mungkin bisa menyediakan pecahan-pecahan kecil karena itu merupakan tanggung jawab mereka gitu untuk menyediakan kembalian dalam setiap transaksi penjualan atau barang yang mereka jual gitu loh. Jadi konsumen tidak merasa dirugikan karena setiap transaksi itu dilindungi undang-undang katanya kan. Iya. Setiap perbuatan kita ini, guys, dilindungi oleh hukum. Ya, memiliki bobot hukumnya. Apa tadi sanksinya? Sanksinya pidana kurungan 1 tahun dan denda. Ya, maksimal 1 tahun dan denda 200 juta rupiah. Paling banyak 200 juta rupiah. Ya, bayangkan aja 200 rupiah ke 200 juta. Berapa ratus kali lipat itu ya? Itu betul itu. Tenang. Rusak kita. Sabar enggak juga. Enggak enak. Ya, itu sih intinya. Yang penting transaksi kita supaya aman, dipermudah dengan adanya teknologi ya. Teknologi sangat membantu sekarang ya. Mobile banking karena semua anak sekarang udah pegang handphone. Sampai udah tua-tua pun semua pegang handphone. Jadi kalau ada QRIS salah satu solusi transaksi. Dan jangan takut juga, guys, QRIS itu pembayaran melalui elektronik, salah satunya QRIS, itu juga sudah dilindungi oleh aturan. Jadi kalian tidak perlu takut untuk menggunakannya. Oke, guys, sekian cerita dari kita di hari ini. Buat teman-teman sahabat Kongko Time yang mau konsultasi hukum, mau pidana maupun perdata, bisa langsung hubungin kita atau ke Mbak Dewi langsung karena beliau adalah konsultan hukum dan pengacara juga. Nanti untuk konsultasi kita gratis ya, konsultasi jadi gratis. Terbuka untuk umum, siapa saja bisa, online ataupun fisik jumpa langsung boleh. Nah, Mbak Dewi, apa nih next episode kita? Next episode kita bahas apa nih? Kita bahas apa ya, Ayah? Karena sekarang marak-maraknya perselingkuhan, gimana kita bahas tentang perselingkuhan aja? Approve. Oke. Guys, ditunggu video kita lah selanjutnya tentang temanya. Kita kasih tema aja dulu ya. Iya, perselingkuhan. Bisa dilihat dari sisi sosial, bisa dilihat dari sisi kita kupas tuntas. Kupas tuntas. Setajam bisa cukur. Kalau sebut merek nanti kita nggak boleh sama soalnya. Bisa cukur apa, Pak? Oke deh. Dan buat teman-teman semuanya jangan lupa like, comment, and subscribe our channel dan aktifkan all notification supaya tahu untuk next video kita kapan muncul lagi. Yes, betul. Jangan lupa follow Instagram kita, dan buat teman-teman yang mau join kita ya, sharing dengan kita bisa juga kirim email dan DM kita juga lewat Instagram dan email yang ada di atas ini nantinya. Yes, betul sekali. Oke guys, see you the next video. Bye bye.